warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siratul Uma dari kelas manajemen 4B Malang. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang hubungan perilaku organisasi dengan perilaku hablum minan nas. Yang pertama yaitu pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Manfaat perilaku organisasi yang pertama yaitu perilaku organisasi akan bertindak sebagai petunjuk untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua yaitu perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku diri sendiri dan orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga dapat meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu. Dan yang ketiga, analisa perilaku organisasi juga akan membantu mencegah adanya masalah dalam sebuah organisasi. Yang terakhir yaitu perilaku organisasi juga dapat berguna untuk menjaga setiap hubungan antar organisasi. Bagian ketiga yaitu pengertian hablum minan nas. Hablum minan nas yaitu hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk organisasi, dalam interaksi sosial, termasuk dalam masalah harta, waris, dan jual beli. Bentuk organisasi muamalah mempunyai banyak cabang yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Secara umum, hubungan antar manusia mencakup dua aspek, yaitu yang pertama aspek adabiah, yang artinya kegiatan yang berhubungan dengan akhlak, seperti kejujuran, sopan santun, dan peduli kepada sesama manusia. Dan yang kedua adalah aspek madaniyah, yaitu aspek yang berhubungan dengan kebendaan seperti halal dan haramnya suatu barang dan lain-lain. Hubungan perilaku organisasi dengan perilaku hablum minan nas. Hubungan perilaku organisasi dengan hablum minan nas sangatlah penting dan saling beriringan, karena mengajarkan hubungan baik sesama manusia atau kelompok organisasi. Hubungan ini menjadikan sebuah organisasi yang mencerminkan perilaku organisasi dengan hablum minan nas. Dalam bentuknya, interaksi sesama manusia atau sebuah organisasi akan mempunyai dampak masing-masing. Dengan terjadinya interaksi sosial dengan baik, dapat mengembangkan konseptualisasi kehidupan yang lebih baik dan dapat mempermudah individu mendapatkan jalan keluar dalam sebuah masalah atau konflik. Hubungan perilaku organisasi dengan hablum minan nas dapat menghasilkan dampak positif seperti kejujuran, sopan santun, dan peduli terhadap sesama manusia, seperti hal contohnya adalah bersedekah, saling sapa, dan menghormati sesama manusia. Dan yang terakhir adalah saling membantu manusia. Contoh amalan hablum minan nas. Amalan-amalan yang termasuk dalam hablum minan nas adalah amalan yang berkaitan dengan hubungan antar individu, dengan sesama manusia, dan juga dengan alam yang ada di sekitar kita. Jadi, sebagai manusia, kita harus memperhatikan alam yang ada di sekitar kita. Dan sebagai manusia, kita harus saling membantu sesama manusia. Hablum minan nas merupakan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia. Jadi, individu dengan kelompok merupakan sama-sama hubungan secara horizontal. Hablum minan nas juga saling berhubungan dengan hablum minallah, karena hablum minan nas mengikat perjanjian dari kaum mukminin yang berbentuk jaminan keamanan, sedangkan hablum minallah mengikat perjanjian dengan Allah. Jadi hablum minan nas dan juga hablum minallah saling berkaitan dan saling mempunyai hubungan. Hablum minan nas dikenal dengan istilah kesalehan sosial, sedangkan hablum minallah dikenal dengan istilah kesalehan individu. Jadi sosial dengan individu.
Dan keduanya harus seimbang karena kesalahan individu harus sama dengan kesalahan sosial. Misalkan seperti contohnya, sebagai manusia kita jarang bersilaturahmi, tidak peduli dengan teman atau saudara yang terkena musibah, dan tidak begitu memperhatikan lingkungan sekitar, maka hablum minannasnya kurang baik. Dan sebaliknya, jika sering bersilaturahmi dan saling membantu sesama manusia, maka hablum minannasnya adalah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdawanti Vicky dari kelas manajemen pagi malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan perilaku organisasi dengan perilaku hablum minallah. Yang pertama yaitu arti hablum minallah. Hablum minallah adalah hubungan dengan Allah. Pengertian hablum minallah ubudiyah. Hablum minallah menurut bahasa berarti hubungan dengan Allah. Namun dalam pengertian syariah, makna hablum minallah sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, Al-Baghawi, dan tafsir Ibnu Katsir adalah perjanjian dari Allah. Maksudnya adalah masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan akhirat. Hablum minallah dilaksanakan dengan ibadah. Dengan kata lain, hablum minallah adalah aspek ubudiyah atau ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah atau ubudiyah sering diartikan sebagai penghambaan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah atau ubudiyah berasal dari kata abadah yang artinya hamba. Imam Al-Ghazali pernah ditanya mengenai ubudiyah. Ia menjawab, ubudiyah adalah kumpulan dari 3 hal. 1. Menunaikan perintah syariat. 2. Rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga tidak memposisikan hablum minannas sebagai sesuatu yang terpisah dengan hablum minallah, tapi lebih berfungsi subordinatif. Ibaratnya kedudukan UUD dengan semua peraturan pelaksanaan yang ada di bawahnya, yang aturan hasil kesepakatan antar sesama manusia tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan Islam. Maka kedudukan aturan tersebut sama dengan aturan yang datang dari Allah. Aturan lalu lintas dibuat manusia untuk memberikan keadilan kepada pemakai jalan. Maka ketika seseorang melanggar lampu merah, maka artinya dia sudah berbuat zalim kepada pemakai jalan yang lain. Otomatis konsekuensinya dia juga telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aturan di kantor dibuat dengan dasar keadilan dan pelaksanaan tanggung jawab bagi semua karyawan, maka pelanggaran dan kedisiplinan seseorang terhadap aturan tersebut bernilai sebagai pelanggaran terhadap aturan Allah, karena bisa dikategorikan telah berbuat zalim terhadap pihak lain. Kajian terhadap hablum minallah. Kata hablum minallah berasal dari satu kata, hablum, artinya hubungan atau ikatan. Kata min artinya dari atau, biasa mengandung pengertian dengan kata Allah adalah Allah wa ja'ala satu, kemudian diartikan secara menyeluruh yang artinya hubungan dengan Allah. Hubungan ini ditunjukkan antara manusia dan sang kholiknya. Manusia hidup di dunianya hanya untuk beribadah, seperti dalam firman Allah sebagai berikut, tidak ada ciptaan jin dan manusia kecuali yang beribadah kepadaku. Dalam ayat ini mengandung konsep hubungan dengan Allah sebagai sang kholik, dan manusia pada hakikatnya adalah untuk beribadah. Kajian terhadap hubungan hablum minallah dan hablum minannas ini tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan, tentunya juga bersangkutan dengan perilaku organisasi sebagai pengiring keduanya. Semua itu memiliki unsur untuk yang saling berkaitan dan sangat penting untuk
mempelajari perilaku organisasi, karena perilaku organisasi dapat menjadikan individu menjadi kepribadian yang baik. Terima kasih.